bisa terdengar suara saya sekarang? Sudah? Ya, sudah. Halo. Ya, Mohon sudah maaf ya terdengar. sebelumnya tadi sinyal dari saya agak jelek dan mungkin agak keputus-putus juga ya tadi pas pembicaraannya Teh Isyal oleh saya. Apakah sekarang terdengar suara saya, teman-teman? Sudah, Gia boleh dilanjut aja. Untuk mempersingkat waktu boleh dilanjut aja, Gia. Halo, Halo, teman-teman. boleh dilanjut aja? Boleh dijawab dulu kalau misalkan memang suara saya terdengar. Sudah, Gia. Halo teman-teman, yang bisa di-unmute dulu. Boleh lanjut. Oke, saya ambil alih dulu, Saudari Gia. Selanjutnya kita memasuki, apa terdengar jelas suara saya? Halo teman-teman. Iya. Jelas. Oke. Jelas, Kak. Oke. Selanjutnya kita akan memasuki ke pemateri kedua, yaitu Kak Nenden Siti Rohmah, atau disebut Kak Nenden panggilannya. Ini memiliki banyak pengalaman di bidang public speaking. Lalu selain itu Kak Nenden juga banyak menjuarai beberapa lomba di bidang public speaking. Bisa dilihatin juga CV-nya, Saudara Rudi. Di bidang public speaking dan speech contest ya Kak Nenden ini. Dan Kak Nenden juga sekarang aktif di bidang ajudan milenial Gubernur Jawa Barat. CV-nya bisa dilihat juga. Ridwan Kamil yang kita tahu sendiri, beliau menjadi salah satu ajudan milenialnya. Lalu aktif juga sebagai announcer di OS Radio Bandung. Mari kita sambut pemateri kita yang tak kalah luar biasa dari Kak Nenden dari TI Shell. Lalu, halo Kak Nenden, apa sudah masuk? Halo, apakah suara saya Halo. terdengar dengan jelas? Oke, terdengar. Aman ya? Oke, aman ya berarti ya? Oke. Apa kabar Teteh? Alhamdulillahirrahmanirrahim, baik. Sebelumnya ini saya pengen nyapa Isyal dulu, Isyal. Dia masih ada di room ya? Masih? Tuh teman-teman, kalau misalnya mau ngepoin Isyal yang kalian punya bakat atau misalnya kalian punya interest di modeling, kalian bisa banget kepoin Isyal karena dia juga salah satu motivator aku supaya bisa sampai sekarang ini gitu. Nah, langsung aja deh ya, kita lanjut aja ya ke sesi pemateriannya. Iya, mangga. Di sini aku mau share screen dulu ya. Sebentar. Oke, udah muncul belum? Sudah. Mangga Teteh, dilanjut. Oke. Sebelumnya terima kasih ya sama moderator yang sudah memperkenalkan saya.
Betul, nama saya Neden Sitarohmah, dan saat ini saya berkuliah di Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya menempuh masuk semester 4 di tahun kedua ini, di program studi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Pada tahu UPI kan ya? Pasti tahulah ya. Nah, jadi di sini sebenarnya for the first time juga saya jadi pemateri ya, apalagi di materi personal branding, karena biasanya saya ini pemateri di kepemimpinan, organisasi kayak gitu, tapi saya memberanikan diri untuk berbagi informasi dan juga sharing aja sih sama teman-teman sekalian tentang personal branding yang mungkin half experience dari saya gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya. Jenama diri alias personal branding. Oh iya, tadi udah dijelasin juga kan sama Teh Isyal, kalau misalnya personal branding itu apa, cakupannya di mana. Cuman udah jelas banget gitu. Tadi juga saya sudah nyimak dari materinya Teh Isyal. Di sini cuman saya ingin menambahkan dan juga sebentar. Ini saya udah on kan belum? Soalnya saya udah on kan? Belum terlihat. Udah belum? Jelas Kak, jelas. Isyal, Udah on cam kan ya? mohon maaf Nenden belum. Belum Sebentar muncul. ya, saya matiin dulu. Stop video, kita start lagi. Udah masuk belum kameranya? Mohon maaf Nenden, sepertinya Ya. koneksinya kurang baik. Kameranya belum nyala. Belum nyala juga ya, bentar-bentar. Soalnya di sini udah nyala. Udah terlihat kan ya? Belum. Udah, Kak. Nah, sudah. Ya, sudah. Boleh Oke. lanjut. Mangga Teh. Oke, lanjut ya. Kita hari ini biasanya nih kalau misalnya aku jadi pemateri ataupun sesi sharing kayak gini, biasanya aku merumuskan hal-hal yang bakalan aku sampaikan hari ini itu apa aja dalam rules of three atau 3 pokok bahasan. Yakni yang pertama di sini aku bakal bahas kenapa personal branding itu penting yang berkaitan tentang urgensi dari personal branding itu sendiri. Nanti kita juga bahas definisi dari personal branding menurut aku seperti apa yang mungkin berbeda juga dari Teh Isyal tadi, karena jujur background aku sama Teh Isyal emang beda gitu. Mungkin Teh Isyal lebih ke fashion, pageant, dan modeling, kalau misalnya aku lebih ke organisasi. Jadi buat teman-teman misalnya yang mungkin dari tadi sebagian udah ada kayak yang, aduh aku mau nih jadi kayak Teh Isyal gitu kan, mau jadi orang yang personal brandingnya di bidang modeling atau fashion. Nah, kalau misalnya kalian ngerasa nggak cocok nih di bidang modeling ataupun di pageant, kalian bisa apa ya? Bisa kayak aku gitu. Nah, aku tuh lebih aktif di sosial ini komunitas sosial ataupun di organisasi gitu. Oke, yang kedua topik bahasan kita kali ini itu langkah kenal personal branding itu kayak gimana. Nah, jadi nanti di sini aku bakal jelasin langkah-langkah menurut aku dan based on experience aku juga dalam mengenal personal branding dalam diri aku itu seperti apa yang mungkin juga bisa jadi ini inspirasi gitu buat teman-teman sekalian yang pengen mulai gimana ya buat awal personal branding gitu. Nah, yang ketiga juga aku juga bakal sedikit jelasin sih tentang personal branding yang berhasil itu kayak gimana gitu. Sebenarnya sebentar ya, aku mau ganti koneksi dulu pakai WiFi. Oke, sebentar. Oke, suaranya jelas ya? Aman. Oke, kita lanjut dari definisi personal branding. Mungkin tadi udah dijelasin ya sama Teh Isyal, personal branding itu apa
definisi umumnya kayak gimana. Nah, di sini juga aku bakal sedikit jelasin aja, nggak akan terlalu banyak ya teman-teman. Nah, aku juga ini mengutip dari buku The Power of Personal Branding yang ditulis oleh Timothy P. O'Brien pada tahun 2017, kalau personal branding ini adalah identitas pribadi yang mampu menciptakan sebuah reputasi emosional terhadap orang lain mengenai kualitas ataupun nilai dalam diri kita terhadap orang lain. Nah, bisa dikatakan juga nih kalau misalnya personal branding ini adalah sebuah pembentukan persepsi masyarakat ataupun orang lain terhadap kita, baik itu secara dalam segi keahlian maupun dalam segi kemampuan ataupun dalam segi kepribadian kita. Jadi pada intinya personal branding ini adalah sebuah penilaian yang bisa orang nilai dari diri kita, dari orang lain kepada diri kita sendiri gitu. Tapi personal branding ini tentunya bersifat ini positif teman-teman. Jadi kalau misalnya orang lain misalnya ada nih, ada nggak sih personal branding yang negatif? Nah, personal branding itu ini positif teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti ada misalnya personal branding yang negatif itu bukan namanya personal branding. Kalau di sosiologi apa ya namanya? Teori labeling kalau nggak salah. Nah, kalau misalnya yang positif-positif itu personal branding. Misalnya Teh Isyal dikenal sebagai modeling yang multi talenta, itu namanya personal branding. Tapi misalnya ada orang yang dijuluki sebagai pelakor gitu ya teman-teman, itu namanya bukan personal branding, tapi itu namanya labeling gitu. Jadi dia dicap sebagai pelakor, beda dengan personal branding. Jadi konteksnya teman-teman harus tahu dulu personal branding itu dalam konteks apa dan juga labeling itu dalam konteks apa kayak gitu. Nah, sepengalaman aku nih ya, aku kan dari dulu itu membentuk personal branding diri aku ini, jujur aku dari SMP kalau nggak salah ya, udah ngeh kayak aku pengen dilihat orang, aku tuh orangnya kayak gini gitu. Aku tuh dari SMP tuh aku udah mulai kayak, aduh aku harus cari-cari nih apa ya yang harus aku lakuin supaya orang itu mandang aku ini nggak cuma sekedar nenden yang cuma bisa belajar doang gitu, yang cuma bisa ngomong doang, tapi aku harus cari apa ya kelebihan aku yang bisa aku cari, yang bisa jadi nilai plus aku sebagai nenden gitu. Nah, banyak orang juga nih yang kayak ngapain sih buat dinilai bagus sama orang banyak gitu, padahal orang lain juga bisa menilai kok lama kelamaan kalau misalnya diri kita ini baik, kita nggak usah lah misalnya kita kayak berusaha buat mengembangkan diri kita supaya lebih baik dan orang juga tahu kita tuh baik, kita tuh gini gini gini. Nah, kalau misalnya menurut aku itu adalah sebuah persepsi dan pemikiran yang salah ya teman-teman, karena personal branding ini bukan hanya berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari saja, bukan berpengaruh dalam cuman kayak di lingkungan teman-teman aja gitu. Buat teman-teman semua di sini kan teman-teman kan kuliah gitu, bersekolah gitu, yang tentunya punya pendidikan yang tinggi, yang tentunya pengen punya karir yang bagus di masa depan. Nah, personal branding ini sangat penting sekali untuk menunjang karir teman-teman di masa depan. Karena aku juga sempat baca sih di dalam suatu artikel gitu, katanya kalau personal branding ini adalah sebuah kayak penunjang gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang memiliki perusahaan, CEO, petinggi-petinggi perusahaan itu melihat reputasi calon karyawannya dari online gitu. Jadi mungkin jejak digital juga sangat penting. Jadi teman-teman sekalian, membangun personal branding di dalam kehidupan nyata itu sangat penting, dan di online juga sangat penting dalam era disrupsi kali ini gitu teman-teman. Nah, lanjut ya. Kita lanjut ke kenapa sih kita penting banget gitu buat personal branding ini kita tingkatin gitu dalam apalagi kita sebagai anak muda yang tentunya nanti kita bakal cari kerja, kita juga bakal ketemu sama orang-orang banyak, dan tentunya teman-teman semua pengen sukses dong, teman-teman semua pengen dapat pekerjaan yang diidam-idamkan gitu, yang punya gaji besar, yang punya posisinya itu sebagai petinggi-petinggi di perusahaan, pasti teman-teman pengen banget kayak gitu. Nah, personal branding ini sangat berpengaruh sekali teman-teman buat karir kalian. Nah, yang pertama tentunya personal branding ini sangat bisa untuk meningkatkan kredibilitas. Nah, kredibilitas ini merupakan sebuah kemampuan nih teman-teman. Kredibilitas ini mencakup sebuah kemampuan, selain itu keahlian, selain itu juga mencakup kepercayaan dari orang lain ke kita gitu. Jadi
dalam kita meningkatkan personal branding ini juga kita akan meningkatkan kemampuan diri kita untuk dapat lebih lagi gitu. Jadi bisa dijadikan personal branding ini kalau misalnya kita udah punya personal branding, orang-orang udah nganggap kita kayak wah dia misalnya pernah juara satu Olimpiade Matematika Nasional. Terus dia cantumin di divisi kalau misalnya di CV kalau misalnya dia pernah menjuarai Olimpiade Matematika Nasional dan pas dia nge-apply CV tersebut ke perusahaan dia punya nama. Oh, setelah dia diterima jadi karyawan, terus dia kayak dikenal nih sama orang-orang perusahaan kalau dia nih pintar matematika, dia pintar ini. Nah, itu dia yang meningkatkan kredibilitas di kemampuan kita sendiri. Nah, selanjutnya juga kalau misalnya personal branding ini juga akan meningkatkan kepercayaan diri karena ketika kita memiliki pengetahuan dan juga memiliki pengalaman yang relevan, yang soft skill yang kita miliki ini, maka akan membuat personal branding kita ini lebih menarik gitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah memiliki memiliki kemampuan yang mumpuni gitu kan ya, yang udah memiliki kemampuan yang sangat matang sekali gitu, ditambah lagi kita memiliki personal branding yang dikenal tuh sama orang-orang tuh banyak banget yang kenal kita gitu. Siapa sih yang nggak senang kayak kita tuh dikenal gitu sama orang, apalagi dengan hal-hal yang positif gitu. Pasti itu tuh meningkatkan kepercayaan diri kita gitu. Tentunya kepercayaan diri juga akan meningkatkan kemampuan diri kita dalam mengerjakan sesuatu kayak gitu teman-teman. Nah, ke poin yang selanjutnya ini kan menciptakan diferensiasi dan juga menciptakan peluang karir ya. Kalau misalnya kita ngomongin diferensiasi, berarti gimana caranya kita ini harus jadi pembeda dari teman-teman di luar sana gitu. Di dunia ini banyak banget orang-orang yang bisa misalnya mengaplikasikan komputer, di mana banyak orang yang bisa public speaking, di mana orang banyak banget yang bisa menggambar mungkin, tapi sedikit dari mereka yang bisa menciptakan keunikan dari dirinya sendiri gitu. Apakah itu misalnya tadi Teh Isyal merupakan model gitu kan, banyak kan model di luaran sana yang mungkin lebih berkompeten dalam bidangnya gitu, tapi Teh Isyal yang berusaha terus-terusan untuk menjadi model yang multi talent. Itu dia teman-teman, gimana itu tuh caranya buat kita tuh meningkatkan personal branding dengan cara mendiferensiasikan diri gitu. Karena emang dasarnya kan manusia itu unik, manusia itu memiliki semua bentuk fisik yang berbeda, terus juga keahlian dan juga kepribadian yang beda-beda. Nah, caranya menciptakan diferensiasi dalam personal branding ini menurut saya itu kayak gimana sih caranya mengoptimalkan potensi dalam diri kita sendiri itu gitu. Nah, yang keempat itu kita menciptakan peluang karir. Pasti yang tadi sudah dijelaskan, menciptakan peluang karir adalah sebuah suatu investasi gitu di masa depan kalau misalnya kita udah mulai bisa menciptakan keunikan dalam diri kita sendiri gitu. Kita udah bisa menciptakan personal branding, ini nih aku gitu. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, ini misalnya studi kasusnya kayak gini nih. Studi kasusnya siapa sih yang nggak tahu sama KKI gitu kan ya. Dia terkenal gara-gara apa coba? Dia terkenal bukan gara-gara dia pacaran sama si Rio kan, tapi dia terkenal gara-gara dia make up terus beauty blendernya digantinya pakai balon diisi air gitu. Coba di antara teman-teman ada nggak yang kepikiran gitu ya, nggak ada beauty blender gitu. Terus ada balon nganggur terus diisi pakai air terus jadiin beauty blender gitu kayak, ya kreatif banget gitu kan. Dan ini dia jalannya dia. Kenapa dia bisa sampai di titik sekarang? Mungkinnya dia banyak endorsement, terus juga dia juga diundang di acara banyak televisi, terus juga dia juga diundang sama Nagita Slavina gitu kan ya. Itu tuh sebuah keunikan yang dia ini kayak munculkan gitu dalam diri dia sendiri dan itu membuat dia itu mempunyai ciri khas gitu. Oh iya, KKI yang waktu itu make up-nya pakai balon. Nah, itu sebuah personal branding, teman-teman. Nah, walaupun sekarang sih KKI ini emang agak turun gitu kan, naik turun gitu kan. Walaupun kemarin juga sempat viralnya gara-gara pacaran sama si Rio itu kan. Nah, tapi kan tetap dari awalnya dia ini terkenal gara-gara dia make up gara-gara pakai balon sama air gitu kan, dimasukin air. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman, ini dia yang tadi aku maksud maksud keempat tadi ya, yang tujuan itu menciptakan peluang karir. Jadi aku tuh iseng banget ya. Jadi waktu aku bikin materi ini, terus kan dia tuh terkenal juga ya gara-gara ada dia tuh
marah-marah gitu kan di live Instagram sama Rio-nya gitu kan. Dia bilang kalau misalnya aku bukan boneka, terus orang-orang yang kreatif kayak langsung tercetus, langsung bikin parodinya, bikin lagunya, dan sampai ada yang orang yang bikin si bonekanya KKI juga gitu kan. Nah, sampai kepikiran gitu kan, kok bisa ya orang-orang sampai memanfaatkan personal branding si KKI ini untuk menciptakan sebuah usaha gitu kan ya. Sampai ada di Shopee aku lihat kan, itu kalian bisa lihat sendiri, ada boneka KKI gitu kan ditulisnya juga, terus harganya 500.000 gitu kan sampai dijual di Shopee. Nah, menurut aku ini juga sebuah sebuah peluang yang sangat besar jika teman-teman ini punya personal branding yang sangat kuat yang bisa disampaikan ke orang-orang gitu. Ini aja KKI itu yang personal brandingnya dimanfaatkan oleh orang lain, apalagi kalian memanfaatkan diri kalian untuk personal branding untuk diri kalian sendiri. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang caranya gimana sih buat membentuk sebuah personal branding? Nah, kalau misalnya aku ini dari awal aku membentuk personal branding, pastinya aku menggali potensi aku sendiri. Nah, cuman nanti aku bakal cerita di akhir, aku bakal lanjut dulu ke materinya. Nah, ini dia teman-teman. Kita harus jadi orang yang autentik. Jadi kita harus unik. Setelah tadi aku bilang kalau misalnya personal branding ini adalah di mana kita ini bisa terdiferensiasi sama orang-orang yang begitu banyak orang di dunia, tapi kita harus bisa ada pembedanya kalau misalnya ini diri kita gitu. Nah, walaupun manusia emang itu dasarnya unik, memiliki beragam bentuk fisik yang tadi aku bilang, walaupun banyak yang cantik, ganteng, kepribadiannya juga banyak yang beragam gitu kan, ada yang ekstrovert atau introvert dan juga berbagai macam keahlian yang orang-orang miliki gitu kan. Tapi itu tuh tergantung diri kita gimana manage diri kitanya gitu. Gimana caranya kita menggali potensi yang ada diri kita ini supaya jadi personal branding yang baik yang bisa dilihat oleh orang banyak. Kayak gitu teman-teman. Jadi kita harus be authentic buat diri kita sendiri dan diri orang lain. Gimana caranya? Kita harus memiliki kemampuan yang orang-orang lain nggak punya. Walaupun misalnya kalian pasti ada sih yang punya yang bisa kok orang lain sama kayak gini juga, tapi tetap aja gitu manusia itu berbeda-beda dan kalian itu harus tetap mencari apa sih yang bisa jadi keunikan dalam diri aku sendiri kayak gitu. Oke teman-teman, nih yang selanjutnya adalah harus relevan. Nah, personal branding yang kuat ini bakal dianggap kuat kalau misalnya melekat di mata masyarakat ini sesuai dengan karakter orangnya. Misalnya nih, Nenden adalah seorang ajudan gubernur gitu. Terus tiba-tiba misalnya Nenden terjun di dunia skateboard gitu kan, nggak nyambung ya teman-teman. Nah, makanya kenapa personal branding ini harus relevan sama karakter orangnya. Kalau misalnya aku nggak bisa main skateboard, terus tiba-tiba aku terjun ke dunia tersebut, terus aku juga tidak berminat dan juga tidak menguasai apa yang harus aku lakukan di dalam dunia itu, ya sampai kapanpun itu bukan menjadi ciri khas dari personal branding itu gitu. Jadi ya harus relevan sama apa yang ada dalam diri kita. Betul tadi kata Teh Isya, kalau misalnya kita ini harus menggali potensi dalam diri kita, apa passion kita, apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita udah nemu passion kita, pokoknya kita harus menggali apapun yang ada di dalam diri kita gitu teman-teman. Kenapa aku di sini cantumin Mbak Najwa Shihab? Karena kan gini, tadi seperti yang tadi aku contohin, kalau misalnya kan Mbak Najwa ini adalah terkenal sebagai pembawa acara yang memiliki karakternya ini yang kritis sekali dalam mengangkat isu-isu ya teman-teman, khususnya di dunia politik. Akan aneh kalau misalnya Mbak Najwa ini tiba-tiba terjun ke dunia komedi gitu. Ataukah dia terjun ke dunia entertainment kayak jadi pembawa acara gosip gitu kan kesannya kayak kok aneh ya gitu kan, gak nyambung gitu kan. Nah, makanya kenapa personal branding ini harus relevan sama diri kita sendiri. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ini dia yang paling penting banget. Nah, jadi keunggulan dari personal branding ini bakal berhasil kalau dilakukan dengan konsisten gitu teman-teman. Kalau misalnya kita udah bisa tahu passion kita di mana, misalnya kita suka banget nih
di dunia apa ya, misalnya di dunia public speaking gitu kan ya, banyak banget event-event yang mendukung supaya public speaking kita ini berkembang gitu. Jadi carilah event-event yang menunjang bakat kita. Ingat satu lagi, jangan gengsi untuk meningkatkan personal branding kita, walaupun misalnya orang-orang di luar sana kayak ngapain sih di sosial media aktif banget, pengen kelihatan banget ya, pengen tenar ya, kayak gitu. Udah jangan didengar. Kalau misalnya emang niat kalian emang mau meningkatkan personal branding kalian, ya nggak apa-apa, konsisten dengan hal apa yang kalian lakukan sekarang, kayak gitu teman-teman. Karena menurut aku ya, segala apapun pekerjaannya, segala apapun usahanya, kalau misalnya kita nggak konsisten, itu menurut aku nggak akan bisa berhasil gitu. Jadi tetap kita harus konsisten sama diri kita sendiri, apa tujuan kita, apa niat kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi passion kita dan tujuan kita, lakuin hal itu saat itu juga gitu teman-teman. Misalnya gini deh, contohnya nih ya, kalau misalnya salah satu selebgram, dia for the first time nih kayaknya dia nge-review soal nge-review skincare gitu ya teman-teman. Skincare, dia sekali nih nge-review skincare. Terus orang-orang bakal lupa kalau terus selanjutnya dia nge-review apa? Misalnya nge-review hijab, tapi kalau misalnya dia keseringan misalnya nge-review skincare, jadi orang-orang tuh kayak, oh iya dia selebgram skincare gitu. Jadi kalau misalnya orang lain tuh kayak kayak bingung gitu kan, dia tuh sebenarnya interestnya kemana gitu. Tapi kalau misalnya kita konsisten akan hal yang apa yang kita suka, insya Allah orang-orang juga bakal kenal kita siapa, kayak gitu teman-teman. Oke, selanjutnya ini dia. Ini menurut aku apa ya, kayak rumus konsep viral kayaknya. Nah, jadi untuk dapat personal branding yang kita dapatkan, ini aku punya beberapa rumus apa ya? Pokoknya cara mungkin ya, lebih tepatnya cara. Gimana sih caranya memulai personal branding dengan diri kita sendiri terhadap orang lain, dengan hal-hal kecil aja gitu. Nah, pertama itu ada story. Nah, kita itu harus membuat narasi yang kuat gitu, di mana kita ini mau buat apa sih? Nah, itu yang narasi, yang disebut narasi gitu. Yang kedua ada hype. Kita harus mengikuti arus yang sedang ramai gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya ada tren di TikTok lagi kayak gini, lagi kayak gitu, ya nggak apa-apa, diikutin aja selama itu positif, itu nggak apa-apa banget. Karena aku juga termasuk orang-orang yang suka ngikutin tren di TikTok gitu kan. Kalau misalnya orang-orang bikin apa ya, bikin chat yang apa, yang suara Google sama ibunya sama pacarnya kayak gitu, aku ikutin gitu. Dan nggak apa-apa selama itu hiburan dan menyenangkan hati kalian, why not gitu. Jadi nggak apa-apa. Itu namanya ikutin the hype gitu, ikutin arus yang sedang ramai. Lalu selanjutnya actionable, memberi ruang untuk dibagikan. Nah, kalau misalnya kita udah bikin narasi nih, aku mau bikin video caranya misalnya gimana membuat hijab nggak pakai pentul, misalnya kayak gitu ya. Misalnya hijab nggak pakai pentul atau membuat minuman apa gitu, misalnya di TikTok kayak gitu kan. Nah, kita udah bikin konsepnya, kita udah bikin story-nya, kita juga udah ngikutin arus yang sedang ramainya juga, dan actionable-nya apa? Actionable-nya itu di post, teman-teman. Kan kayak nggak mungkin kan kalau misalnya kita pengen terkenal, pengen dikenal banyak orang, tapi kita bikinnya itu buat diri aja atau di close friend gitu kan. Nah, itu bukan termasuk actionable dalam personal branding, teman-teman. Itu contoh kecilnya aja ya. Nah, selanjutnya ada relevan emosional. Nah, konteksnya ini harus sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi, yang telah tadi aku sampaikan kalau hal itu harus relevan sama apa yang menjadi potensi dan juga passion dari diri kita sendiri. Oke, nih ya. Ini contoh studi kasus sih sebenarnya. Nah, kalian tahu kan, ini studi kasus Odading Mang Oleh. Ini tuh Mang Ade Londo kalau nggak salah ya. Dia tiba-tiba mendadak waktu kemarin-kemarin viral karena dia bikin video review, tapi reviewnya ngegas gitu ya. Nah, ini juga sebuah personal branding juga nih teman-teman, yang bisa dicontoh positifnya sama teman-teman gitu. Misalnya dalam story-nya dia membantu mempromosikan Odading dengan cara yang nyentrik gitu. Nyentriknya apa gitu? Yaitu hype-nya jarang orang promosi tapi ya sambil ngegas gitu. Ada nggak sih kan kalau misalnya tiap orang gitu ya nge-review makanan, kayak
"Hai guys, aku baru dapat makanan dari all shop ini enak banget, mau meninggal," gitu kan biasanya, tapi ini ngegas gitu kan. Nah, itu tuh bisa menjadi keunikan dalam diri Mang Ade sendiri gitu. Nah, action-nya dengan dia share di TikTok, komentar, terus juga membuat video yang mungkin diparodiin sama orang gitu kan, yang sampai bikin ada sound-nya yang Iron Man itu kan, itu membuat orang-orang itu kenal, "Oh, ini Mang Ade yang waktu itu bikin video Odading Mang Oleh," gitu. Nah, relevansinya apa? Relevansinya waktu itu Ade ini, dia bikin, konten TikTok yang menarik ini dengan bahasa Sunda dan juga kasar. Cuman, relevansi sama orang Sunda ini maksudnya kayak di orang Sunda itu belum tentu ngomong kasar itu, ngomong binatang itu kayak ngomong, nggak baik gitu. Emang itu kayak udah kebiasaan orang Sunda yang ngomong kayak gitu, gitu. Jadi emang relevan sama kebiasaan orang Sunda sehari-hari gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, ini tips sukses dari ini sih quotes gitu sih dari Mary Forleo. Katanya, "Success doesn't come from what you do occasionally, it's come from what you do consistently." Yang setelah aku tadi bilang kalau sukses itu bukan cuma semata-mata kita membuat personal branding kita saat itu saja gitu. Jadi personal branding ini harus terus diulang-ulang sampai orang lain kenal sama kita gitu teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan sih, aku sini pengen sedikit cerita gitu ya sama teman-teman sekalian. Kalau awalnya aku ini mengembangkan diri dalam dunia organisasi, public speaking dan sebagainya ini aku dimulai dari SD teman-teman. Siapa tahu juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman sekalian yang ingin meningkatkan personal branding-nya. Nah, sebenarnya aku ini memulainya dari kecil. Dari SD aku udah kayak diarahin sama orang tua kalau aku disuruh ikut event ini buat lomba kayak dulu tuh kayak sering ada lomba ceramah gitu, terus juga ada lomba apa lagi ya, storytelling kayak gitu, bercerita di sekolah. Aku sama orang tua kayak, eee, kamu harus ikut," gitu kan. Nah, sementara ya aku juga mau-mau aja dan ternyata setelah aku diarahkan sama orang tua, aku harus kayak gini, ternyata aku ngeh, "Oh iya, aku suka juga ya sama hal ini," gitu. Jadi, aku juga jadi kepikiran buat kayak, "Ah, terusin aja lah ini," gitu kan. Itu SD loh, SD udah pemikiran kayak, "Aku suka loh di sini," kayak gitu. Nah, SMP nih, mulai SMP, aku kayak udah kenal dunia sama teman-teman. Jadi kayak, aku kurang, eee, kayak apa ya, kurang mengembangkan potensi aku di SD itu yang public speaking itu di SMP. Jadi aku malah mencari, passion-passion baru aku di SMP ini. Kayak misalnya dulu waktu SMP aku suka banget sama yang namanya nulis. Dulu tuh aku ikutan kayak lomba-lomba karya tulis kayak gitu semenjak SMP dan aku kayak ngerasa, "Oh iya, aku juga suka nih di dunia tulis, jadi passion aku kemana ya?" Nah, umur-umur segitu tuh kayak masih bingung gitu, maunya kemana sih sebenarnya gitu kan. Nah, SMP juga aku tuh kayak ikut kegiatan kepramukaan dan bener-bener kayak dari pagi sampai sore itu bener-bener kegiatan aku tuh ya sama anak-anak pramuka gitu. Aku juga ternyata suka nih di leadership. Nah, waktu SMA, aku masuk SMA ternyata circle, aku makin luas. Aku makin belajar kayak, "Aduh kayaknya aku harus juga deh belajar public speaking lagi, masa sih?" Gitu kan. Dari SD aku belajar public speaking, terus aku SMP udah stop gitu aja gitu kan. Dan kebetulan di SMA ini aku banyak sekali wadah-wadah yang mewadahi aku untuk bisa mengembangkan bakat public speaking aku ini. Nah, terus waktu SMA aku ikutan OS Radio Bandung. Nah, waktu SMA itu kayak, aduh aku ikut-ikutan aja deh ya, siapa tahu aku bisa dapat relasi ataupun aku bisa dapat ilmu yang baru gitu. Dan aku juga di SMA kayak sering banget, ikut-ikut lomba event, kayak SD itu, kayak ikut pidato bahasa Indonesia, terus juga ikut debat, terus juga ikut kayak, apa ya, storytelling. Aku masih suka di SMA, kayak sering-sering banget gitu kan. Nah, waktu SMA, akhirnya aku menemukan jati diri aku yang sebenar-benarnya jati diri aku gitu. Aku suka banget sama yang namanya, dunia di public speaking. Ternyata pas aku terjun lagi, eee, itu benar-benar aku suka dalam hal ini gitu. Nah, waktu, udah singkatlah karena memang aku juga, di SMA ini, hanya sebentar gitu ya di dunia radionya. Jadi
waktu kuliah aku udah stop di dunia radio dan aku mencoba hal baru di ajudan gubernur Jawa Barat dan akhirnya aku suka juga di dunia ini. Jadi sampai sekarang sebenarnya personal branding itu aku tuh dari SD sampai sekarang aku kuliah ini beragam teman-teman. Jadi nggak ada kata capek, nggak ada kata puas buat buat yang namanya nyari personal branding dalam diri kita gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencari walaupun kalian belum bisa mendapatkan apa yang kalian mau, apa yang kalian nyaman, passion apa yang kalian nyaman, kalian harus terus mencari. Dan sampai sekarang aku pun masih kayak mencari apa ya sebenarnya, aku penasaran apa sih karir aku di masa depan, kayak gitu teman-teman. Jadi jangan pernah puas sama apa yang telah kalian capai, apa yang telah kalian sampai sekarang dapatkan gitu ya. Pokoknya harus tetap semangat teman-teman semuanya. Segitu aja sih pematerian dari